Baik, sebelumnya, apakah suara saya jelas? Siap, terdengar. Oke, Saudara Harsha, apakah coba tes suara Saudara Harsha? Baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta dan dewan juri. Di sini akan menjadi pembuka dari presentasi ini. Adapun judul penelitian ini, Ikigai Training, Solusi Siswa Menengah Atas dalam Menghadapi Stres pada Pembelajaran di Kala COVID-19. Penelitian ini didampingi oleh Bapak Zainul Anwar SI dan diketuai oleh Abdul Khair dan beranggotakan Ahmad Harsha Idit Fahriawan sebagai anggota 1 dan saya Zakiuddin Muhammad David sebagai anggota 2. Adanya pandemi ini mengakibatkan seluruh kegiatan pembelajaran dialihkan menjadi online. Hal ini berdampak langsung pada siswa menengah atas. Selain harus menghadapi ujian, mereka juga harus memikirkan langkah ke depan untuk jenjang karir. Pembelajaran harus dilakukan secara online, pemberian tugas semakin banyak, keterbatasan fasilitas, jadi hambatan dalam melakukan pembelajaran secara online. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, didapati bahwa sebanyak 80% siswa tidak senang dengan kegiatan belajar mengajar di rumah. Sedangkan 77 guru tidak melakukan interaksi selain memberikan tugas. Sedangkan dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari 3.200 anak, mulai dari tingkat SD hingga SMA, sebanyak 13 responden mengalami gangguan depresi ringan. Dari data yang didapat tersebut menunjukkan adanya permasalahan, baik cara guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau adanya permasalahan terhadap para siswa. Perubahan pembelajaran sangat dinamis ini mengakibatkan ketidaksiapan diri dalam menerima konsekuensi yang berujung stres, dan tidak adanya tujuan di awal yang ingin dicapai. Ini berpotensi membuat rasa belajar siswa SMA tidak terarah dan tidak terkonsep. Menurut Todris 1949, sumber stres atau stresor dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu life events, peristiwa-peristiwa kehidupan, chronic strain, ketegangan kronis, dan daily hassles, yaitu permasalahan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi pada topik pembahasan kali ini, maka ketiga stresor ini memungkinkan terjadi pada individu siswa. Ada cara untuk mereduksi stres yang dikemukakan oleh berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, agama, sastra, dan pengobatan modern. Di sini, kami mencoba memberikan intervensi kepada siswa SMA yang mengalami stres pada saat pembelajaran di kala COVID-19. Ikigai Training, inilah yang menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Secara bahasa, Iki yang berarti kehidupan dan Gai berarti nilai. Ikigai seringkali diartikan sebagai prinsip hidup bahagia yang dapat mengatasi rasa jenuh dalam menghadapi rutinitas sehari-hari. Pada penelitian kali ini, kami mencoba memberikan intervensi kepada siswa SMA yang memiliki stres akademik dengan memberikan prinsip Ikigai, dengan harapan mereka memiliki cara pandang baru untuk menjalani rutinitas mereka sebagai pelajar yang memiliki berbagai tekanan. Penerapan dari intervensi ini menerapkan konsep berupa sebuah training dengan model desain EDI, karena pada intervensi yang dilakukan sebelumnya, seperti konseling individu dan konseling kelompok, kami rasa memiliki beberapa kekurangan. Pada konseling individu, terkadang bisa menjadi subjektif dari konselor yang bersangkutan, dan ada beberapa kasus subjek menjadi ketergantungan. Sedangkan intervensi konseling kelompok juga kami dapati kekurangan, yaitu tidak langsung menyasar pada permasalahan yang dimiliki individu, walaupun memiliki permasalahan yang sama. Dikarenakan latar belakang permasalahan yang berbeda. Seharusnya konselor tidak menggeneralisir intervensi pada tiap individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi dari stres akademik siswa di kala COVID-19. Manfaat dari penelitian ini adalah membantu siswa untuk meregulasi emosi. Manfaat bagi masyarakat adalah memberikan sumbangsi dalam ranah kesehatan mental pada kognitif siswa. Manfaat bagi ilmu pengetahuan adalah menambah ilmu pengetahuan terkait psikologi positif dan pengembangan penelitian selanjutnya. Manfaat bagi peneliti adalah pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh di perkuliahan.
Ukuran dari penelitian ini terdapat 3, yaitu pertama laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, dan yang ketiga adalah laporan ilmiah. Selanjutnya, pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-eksperimental design dengan model rancangan one group pre-post-test design. Pemilihan metode pre-eksperimen ini karena pada penelitian kali ini, peneliti belum bisa melakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta tidak dilakukannya kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel tersebut. Adapun pemilihan metode desain one group pre-post test karena kami hanya menggunakan grup eksperimen dan tidak menyertakan grup kontrol. Adapun selanjutnya, analisis yang kami gunakan untuk membaca hasil data dari penelitian ini, kami menggunakan analisis uji beda non-parametric mean weight. Pemilihan metode ini karena data yang kami miliki demikian kecil, sehingga diputuskan untuk menggunakan analisis non-parametrik. Karena seperti yang dikemukakan oleh Tentua tahun 2009, bahwasanya analisis non-parametrik digunakan ketika ukuran sampel sedemikian kecil, sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal. Adapun metode pengambilan data, kami menggunakan kote sampling. Pemilihan metode pengambilan data ini karena kami menggunakan dalam penentuan subjek ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan ada keterbatasan subjek yang kami tentukan. Selanjutnya, untuk instrumen penelitian, instrumen yang pertama yaitu instrumen pengambilan data. Kami menggunakan adaptasi skala dari Student Life Stress Inventory yang terbagi menjadi beberapa respon, lalu dikategorikan menjadi 3 indikator, yaitu domain fisiologis, emosional, dan perilaku stres. Adapun pada skala adaptasi kami memiliki jumlah item 14. Skala ini berbentuk skala Likert yang masing-masing item memiliki 5 alternatif jawaban, yaitu tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Adapun instrumen intervensi yang kami gunakan yaitu penerapan konsep Ikigai pada sebuah training dengan model desain AD, yang model desain AD ini merupakan model instruksional yang melalui proses 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang dinamis. Lalu, yang selanjutnya, pada tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan ini terbagi menjadi 3, yaitu pre-intervensi, intervensi, dan pasca intervensi. Pada tahapan yang pertama, pre-intervensi, kami menggunakan instrumen yaitu skala stres akademik yang sudah diadaptasi dan disusun ulang sebelumnya. Adapun pertimbangan penyusunan sesi menjadi 3, serta pemilihan metode sisi pada pelatihan ini, kami memakai teori hierarki skill. Selanjutnya, teori hierarki skill yang berdasarkan pada landasan teori milik taksonomi Bloom, yang mana pada intervensi ini kami menyorot 2 domain, yaitu ranah kognitif dan ranah afeksi. Pada tahapan intervensi yang pertama, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman awal pada anak tentang konsep Ikigai yang berlandaskan pada pencapaian tingkat pengetahuan dan domain kognitif dan penerimaan pada ranah afektif. Pada intervensi yang kedua, kami bertujuan untuk melihat dan mengukur seberapa paham anak untuk mengkontekskan pemahaman yang sudah mereka dapatkan, lalu pada kesehariannya atau fenomena di kesehariannya, yang berlandaskan pada pencapaian tingkat pemahaman pada domain kognitif dan responsif pada domain afektif. Selanjutnya, pada intervensi ketiga, yaitu Agent of Ikigai, subjek diajak untuk membagikan paham tentang teori konsep Ikigai ini, yang dirasa dapat menjadi solusi baru dalam menyelesaikan permasalahan stres akademik yang mereka alami, terkhusus pada saat pandemi, yang juga berlandaskan pada pencapaian tingkat penerapan pada domain kognitif dan value organization serta karakteristik pada ranah afektif. Tahapan yang ketiga, yaitu pasca intervensi. Pada pasca intervensi, kami melakukan tabulasi data, yang mana tabulasi data ini didapatkan dari hasil pre dan post test yang telah kami lakukan. Lalu selanjutnya kami menganalisis data menggunakan uji beda non-parametric mean weight. Lalu selanjutnya kami menyusun artikel ilmiah yang artikel ilmiah tersebut akan dipublikasikan ke jurnal
Selanjutnya kami akan membuat laporan kemajuan PKM dan laporan akhir PKM. Selanjutnya, penelitian yang kami lakukan ini pada sekolah SMK 1 Muhammadiyah Batu, yang mana terdapat 8 subjek yang terlibat pada penelitian ini. Dari hasil tabulasi data yang kami lakukan, didapati dari 8 subjek yang mengikuti kegiatan ini, sebelum dilakukannya intervensi, terdapat 5 orang siswa yang berada pada kategori stres akademik yang dikategorikan sedang, dan 3 siswa berada pada stres akademik yang dikategorikan tinggi. Sedangkan setelah dilakukannya intervensi, terdapat 8 orang siswa yang berada pada stres akademik yang dikategorikan sedang. Sehingga dari data pada pre dan post test bisa kita ketahui bahwa ada 3 orang siswa yang sebelumnya berada pada stres akademik yang dikategorikan tinggi menjadi berada pada stres kategori sedang. Adapun hasil penelitian yang telah kami lakukan, penelitian menunjukkan bahwasanya ada penurunan signifikan dengan signifikansi dari 0,05 stres akademik pada subjek sebelum intervensi dengan MEN 41,38 dan sesudah intervensi MEN 3,63. Waktunya habis ya. Ibu, siap Bu. Dilakukan yaitu berupa intervensi Ikigai training yang mana menunjukkan bahwasanya ada penurunan yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi berupa Ikigai training ini. Pada potensi hasil, yang pertama, kami memiliki potensi hasil hak kekayaan intelektual. Pada tahap ini, kami sudah menerbitkan jurnal, sudah mengajukan jurnal ke IJSR dan diterima oleh publisher jurnal internasional dengan accepted no modification required, yang artinya tidak perlu dimodifikasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada sektor sosial, salah satu bentuk kampanye untuk kepedulian terhadap kesehatan mental yang sudah dilakukan pada tahap intervensi ketiga, yaitu Agent of Ikigai. Lalu pada sektor psikologi, kami salah satu solusi dalam mengatasi stres akademik. Hasil yang dicapai dari pra-intervensi, pelaksanaan intervensi, sampai dengan pasca intervensi sudah mencakup 98%. Dan kekurangan tersebut akan kami lakukan rencana tahap selanjutnya, yaitu pasca intervensi laporan akhir PKM. Modul pelatihan dalam pencapaian selanjutnya untuk memperoleh HKI. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti Kemendikbud RI atas pendanaan yang diberikan dan pada program kreativitas mahasiswa PKM RSH. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungan dan pendampingannya selama pelaksanaan PKM 2021. Ya, lebih 5 menit ya. 5 menit nanti kalau kamu presentasi itu akan disuruh nutup itu. Setelah presentasi jangan ditutup, di end show, bukan ditutup. Tayangkan lagi PPT-nya. Ya, Bu. Pak Janil masih ngikuti kah? Oke. Ini PPT-nya tidak sesuai dengan apa yang saya minta template itu, Pak Janil. Terutama untuk ya keterbaruan perintahan sebelumnya, HKI, persentase capaian kegiatan itu tidak sama dengan yang saya minta. Walaupun bentuknya tidak tabel seperti itu, tapi isinya harus sama. Ini Pak Dul, nggih. Kemudian itu submitnya kapan jurnalnya? Dul. Silakan dijawab. Nggih, Bu. Submit jurnalnya kapan? Saya lihat ya, Bu. Saya lupa tanggalnya. Bulannya aja enggak apa-apa. Bulan kemarin, Bu. Bulan kemarin apa ada bulan kemarin itu? Akhir bulan Juli. Oh, Juli, akhir Juli. Akhir Juli, accepted-nya kapan? Accepted-nya besoknya, Bu. Pokoknya 36 jam kayak gitu.
langsung Lah keluar. mosok jurnal itu 36 jam itu jurnal opo kuwi? Mosok 36 jam langsung accepted itu jurnalnya jurnal model piye? Itu Kak Nul mungkin lebih paham, Bu. Karena Mana beliau Pak Nul? membantu. Jurnal itu paling enggak ya 3 bulan, 6 bulan. Nah itu kalau 36 jam accepted itu jurnal opo? Ulah jurnal opo Pak Nul? Tadi diguyu-guyu nanti. Kalau itu accepted itu malah diragukan jurnalnya. Submitnya kapan? Disubmit aja, tidak perlu accepted. Diguyu, jurnal opo kuwi? Ya, penelitiannya dilakukan mulai kapan sampai kapan? Dari 1 bulan Juni itu, Bu. 1 bulan Juni. PKM pelaksananya berapa bulan? Kalau untuk dari persiapan itu mulai dari akhir Mei sampai akhir Juli kemarin, Bu. Itu insya Allah sudah selesai. Berapa bulan? 3. Akhir Mei sampai akhir Juli. Ya, Bu. Saya ngitung enggak? Berapa bulan itu? 2 bulan, 2 bulan. Padahal pelaksanaan PKM harus berapa bulan? Harus 4 bulan tuh ya, Bu. 3 sampai dengan 4 bulan. Kalau ambil 3 bulan saja, kamu itu harusnya belum boleh selesai. Apalagi itu sudah accepted jurnalnya, itu diguyuin kok malah. Ketawain itu. Ya, itu diperkirakan, hati-hati itu ininya. Kemudian hasil yang dicapai sudah 98%. Iya, Bu. Padahal 2%-nya itu belum laporan akhir, laporan pendanaan, logbook, kan belum artikel ilmiah. Masa itu 0,5%-an itu? Oh. Ya kan masih artikel ilmiah, masih logbook, laporan pendanaan, laporan akhir. Terus rencana tahapan berikutnya seperti apa? HKI-nya, kamu tadi lihat punyanya yang sebelum kamu presentasi enggak? Untuk KKI-nya ya, Bu. Lihat tidak tadi? Oh, ada, Bu, lihat kait apa sih? 3-5 tahun ke depannya kayak gitu ya, Bu. HKI kok 3 tahun ke depan. Intelektual itu, Bu. HKI itu penyusunan HAKI itu loh. Modul, Bu, penyusunan modul. Penyusunan modul. Gusnul. Kamu tadi tidak suruh memperhatikan enggak? Gusnul, kamu tayangkan itu PPT-mu yang HKI tadi, Gusnul. Sebentar, Bu. Ini harus pakai HP, laptopnya sudah saya ini, Bu. Kamu buka lagi, Gusnul. Tadi saya tak chat itu perhatikan. Presentasinya, isinya, slide-nya perhatikan. Pokoknya sama dengan yang itu, yang PPT saya berikan itu, gitu loh. Kalian itu jangan. Oh iya, Bu, tahu, Bu, yang tadi peluang itu kan, Bu, peluang masuk HKI-nya ya, yang table. Tabelnya itu. kan ada beberapa tadi itu si usul itu. Oh iya, Bu. Sebentar, Bu, masih proses. Ya, saya tunggu. Kemudian, apakah IKGI training itu sudah mampu memberikan solusi? Iya, Bu, mampu. Izin menjawab sebelumnya, Bu. Mampu dilihat dari data kuantitatifnya ya, yang mana menunjukkan bahwasanya ada signifikansi perubahan stres pada siswa sebelum dan sesudah dilakukan intervensi seperti itu. Ini HKI-nya ini. Oh iya, Bu. Kata kuncinya apa, webnya apa, yang ditemukan apa, dan seterusnya itu. Sama persis dengan apa yang sudah saya berikan template-nya itu. Kemudian kebaharuan penelitian, coba, suppose, Nul. Kebaharuan penelitian atas, Nul. Nah,
Ini penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu. Perhatikan, kalau perlu difoto aja itu, penelitian terdahulu ini. Seperti tadi ini perbedaannya harus per penelitian. Kalau khusus tadi kan jadikan satu, ini perbedaannya apa dengan penelitianmu sekarang? Sehingga kebaruannya apa nanti di slide nomor 8 itu. Itulah, Pak Nul, tolong Pak Nul di fakultas Pak Nul, karena psikologi banyak juga ini. Psikologi piro? 9 per 6 Pak Nul. Oke, 6. Pak gak nurut kabeh ngelu aku. Ya, Kusnul, terima kasih Kusnul. Oke, Bu, sama-sama. Ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu tadi jawabannya bagaimana? Apakah IKGI training itu mampu memberikan solusi terhadap stres? Ya, kalau misalkan kita lihat dari data hasil eksperimen ya Bu, data kuantitatifnya sudah terjawab kayak gitu bahwasanya adanya signifikansi penurunan stres pada siswa sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi seperti itu. Dan kami rasa itu bisa menjadi suatu indikator bahwasanya IKG ini dapat menjadi solusi untuk meregulasi stres akademik yang sebelumnya dirasakan oleh siswa kayak gitu Bu. Oke, ada data siswa laki-laki perempuan, kemudian tingkat stresnya di mana di awal-awal adakah datanya itu? Datanya sebenarnya mohon maaf menjawab Ibu ya. Datanya sebenarnya ada, cuman sepertinya di PPT belum dicantumkan juga. Padahal itu penting. Seperti tadi sebelumnya di FKIP tadi itu. Selalu tidak dicantumkan awalnya seperti apa, tiba-tiba iya bisa ininya tinggi. Nah, tinggi itu semula berapa? Sama seperti kalian, tingkat stresnya seberapa banyak? Sejauh mana? Setelah ada intervensi itu kemudian menjadi seberapa stresnya? Itu menunjukkan keberhasilannya. Mungkin izin menjawab ya Bu. Ya, silakan. Zaki mungkin bisa di share screen tabulasi data tadi Zak. Ya. Oke, mungkin bisa jenengan lihat ya Bu di situ bahwasanya interval itu adalah skor stres yang hasil dari tes yang dilakukan kayak gitu Bu. Jadi semakin tinggi skor itu semakin tinggi stres akademik yang dirasakan oleh siswa kayak gitu. Nah itu bisa dilihat bahwasanya anak yang mendapatkan skor tes tadi 43 sampai 56 itu kami kategorikan sebagai tinggi kayak gitu Bu. Dan adapun rumusan untuk penentuan kategori ini itu tuh jumlah kategori, ada 3 kategori, lalu dibagi nilai tertinggi dan terendah kayak gitu Bu. Nilai tertingginya itu bisa kita lihat 56 dan nilai terendah yang didapatkan oleh siswa itu adalah 14 kayak gitu Bu. Jadi untuk pre-intervensi itu berarti awal ya? Ya Bu, sebelum dilakukan intervensi. Awalnya rendah itu berapa orang? 0 orang, enggak ada. Enggak ada Bu. Sedangnya 5 orang, tingginya 3 orang gitu. 3 orang. Kemudian setelah pasca berubah menjadi sedang saja 8 orang. Okay, berarti yang 5 orang tetap ini? 5 orangnya tetap Bu. Gitu. Mengapa tetap yang 5 orang? Nah, kalau misalkan izin menjawab ya Bu, kalau misalkan kami telisik lebih jauh, karena memang penelitian ini kan sifatnya bukan eksperimen murni ya Bu, pre-eksperimen. Adanya variabel-variabel yang mungkin belum bisa kami kontrol, contoh lingkungan keluarganya kayak gitu ya Bu. Dan bagaimana pengajaran di sekolahnya, ada beberapa hal yang belum bisa kami kontrol kayak gitu. Oke, apakah itu kamu juga data? Untuk data laki-laki perempuan, lingkungan keluarga, untuk data variabel yang mempengaruhi kayak gitu Bu. Apakah juga kamu data faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhi keberhasilan sebuah penelitian? Sebenarnya ada Bu, tapi tidak dicantumkan gitu. Untuk mesti selalu jawabnya sebenarnya ada, tapi tidak di artikel ilmiah ada Bu kayak gitu. Ya. Di artikel ilmiah. Kenapa di sini tidak ada? Padahal artikel ilmiah tidak ada nilainya. Yang nilainya tinggi itu ya presentasimu ini.
Kalau selalu jawab sebetulnya ada, tapi tidak contoh Pak. Artinya kalian tidak paham tentang apa penelitianmu itu. Sampai saya dengar kamu pas PKP ngomong ngono, tak jewer kuping. Enggak boleh itu. Nah, itu pasti ditanyakan faktor-faktor itu gitu kan. Ini yang berhasil kan berarti cuma 3 dari 8 orang itu. Lebih dari separuh itu tidak berhasil. Separuhnya kan 4. Itu harus kamu temukan jawabannya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi itu. Dan sudahkah kamu amati sebelumnya, atau kamu perkirakan sebelumnya tentang itu. Itu ya. Diperbaiki PPT-nya, Nak. Iya, Bu, siap. Hitam dengan merah, saya suka itu. Hitam dengan merah, bagus. Tulisannya juga jelas, besar-besar. Nyun tolong Pak Nul ya, PPT-nya. Matur suwun, matur suwun. Nggih. Lanjut satu kali lagi terus baik sholat asar ya, Nak. Ibu adzan. Terima Terima kasih kasih, Bu Eni atas masukan dan kritikannya, Bu. Ya. Hilda siap-siap. Hilda ada? Ada ibu-ibu, tapi saya mau menginformasikan apa satu kelompok saya terkendala sinyal, Bu. Jadi mau masuk sulit dari tadi, Ibu. Pakai anu tadi tering tadi. Gimana, Ibu? Pakai di tering. Soalnya rumahnya dia pedalaman, Ibu. Ya Allah. Ya wes, minggu depan enggak boleh lagi. Ya, Ibu, maaf. Cek dulu, cek sound. Untuk anggota kelompok saya, silakan cek sound satu persatu. Alvira Veronica, apakah sudah hadir? Apakah suara saya dapat didengar? Oke, Irwina Safitri, apakah sudah hadir? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Ibu Heni, izin untuk mempresentasikan PKM RSH kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tim PKM kami akan mengkaji tentang kajian kebijakan terhadap penanganan